Hai, selamat datang di channelku, aku Vidya. Kasus hari ini berasal dari Jepang dan ini adalah kasus anak di bawah umur. Kemudian kalian pasti tahu dengan kasusnya Junko Furuta. Ini kasus 11-12 dengan kasusnya Junko, tapi nggak sebrutal Junko. Korban di kasus ini masih hidup, tapi dia selama 9 tahun. Dari dia umur 9 sampai 18 tahun. Nobuyuki Sato lahir pada 15 Juli 1962 di Kashiwazaki, Prefektur Niigata, Jepang. Sedikit latar belakang tentang orang tuanya, setelah masa perang, ayah Nobuyuki bekerja di sebuah perusahaan besar di Tokyo sebagai sopir para eksekutif di sana. Kemudian beberapa tahun setelahnya dia resign dan balik ke kampung halamannya, kemudian mendirikan sebuah perusahaan taksi. Selama waktu ini, ayah Nobuyuki udah berkeluarga, dia memiliki seorang istri dan 5 orang anak. Sayangnya, beberapa tahun kemudian istrinya meninggal dan aku nggak bisa menemukan tahun berapa istrinya meninggal atau pada saat ayahnya Nobuyuki umur berapa istrinya meninggal. Tapi nantinya, pada akhir usia 50-an, ayah Nobuyuki bertemu dengan ibunya Nobuyuki dan mereka kemudian menikah. Sampai lahirlah Nobuyuki pada tahun 1962. Di tahun 1962 itu, ayah Nobuyuki udah berusia 62 tahun, sementara ibunya 36 tahun. Jadi perbedaan usia di antara orang tua Nobuyuki cukup jauh. Kemudian sebagai anak satu-satunya di keluarga tersebut, Nobuyuki benar-benar disayang sama orang tuanya. Mereka kayak bakalan kasih apapun yang Nobuyuki mau. Bahkan waktu Nobuyuki SD, ayahnya ini membangunkan rumah yang itu kayak rumah khusus untuk keluarga barunya. Dan rumah tersebut adalah rumah dengan 2 lantai, yang lantai kedua itu tuh dikhususkan untuk Nobuyuki. Jadi lantai pertama dibuat untuk keluarga, untuk orang tuanya, sementara lantai 2 khusus untuk Nobuyuki. Kamarnya Nobuyuki di situ, ruang bermainnya di situ. Pokoknya dia mau ngelakuin apapun tuh pasti di lantai 2. Selama Nobuyuki SMP, dia mulai mengembangkan rasa takut dan cemas untuk pergi ke sekolah. Yang setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata Nobuyuki menderita misofobia atau fobia kuman. Dan orang yang menderita fobia ini, mereka ini kan takut sama kuman, takut sakit karena tertular virus atau hal-hal seperti itu. Dan ayahnya Nobuyuki, dia ini kan kerja di hal-hal terkait otomotif, dia tiap hari berhubungan sama mesin, dia tiap hari bersihin mobil. Dan setelah Nobuyuki didiagnosis menderita penyakit ini, tiap kali ayahnya pulang, Nobuyuki ini kayak selalu memastikan apakah ayahnya pulang dalam keadaan bersih atau enggak. Dan kalau misalkan ayahnya pulang nggak dalam keadaan bersih, di situ Nobuyuki bakalan marah-marah. Kemudian setelahnya, Nobuyuki ini kayak mengembangkan perasaan kurang suka sama ayahnya. Bahkan dia dengan terang-terangan tanya sama ibunya, "Kenapa ayahku begitu? Kenapa ayahku nggak asik? Kenapa ayahku udah tua?" Dan dia bahkan menanyakan tentang kenapa dia harus menikah dan punya anak padahal udah tua. Setelahnya, waktu Nobuyuki SMA, dia nih memiliki postur tubuh tinggi besar dan itu cukup mengintimidasi. Sayangnya, Nobuyuki memiliki suara yang lirih, yang pelan, dan halus, yang ini kemudian membuat dirinya sering dibully sama teman-temannya. Dan cara teman-teman SMA Nobuyuki membuli Nobuyuki, mereka nih memanggil Nobuyuki dengan sebutan gay, homo, transgender, dan waktu Nobuyuki mengalami semua hal itu di sekolah, dia sama sekali nggak melawan, dia benar-benar diem. Tapi setelah dia sampai rumah, dia kemudian meluapkan semua amarahnya. Dia marah-marah sama orang tuanya, dia pukul-pukulin barang di dalam rumah. Jadi apapun yang terjadi di luar rumah, dia bakalan diem, tapi dia kemudian melampiaskan semuanya di dalam rumah. Setelahnya pada tahun 1981, Nobuyuki lulus SMA, dan untuk selanjutnya dia bekerja di sebuah perusahaan manufaktur suku cadang, tapi dia cuma bertahan selama 3 bulan bekerja di sana. Alasannya, karena Nobuyuki sering bikin masalah di kantornya terkait kebersihan, kemudian dia juga sering nggak masuk kantor. Dan alasannya, tiap kali Nobuyuki udah berangkat kerja, misal di tengah jalan dia ketemu sama hal-hal kotor, bahkan satu kali dia nih kayak bajunya atau celananya tuh kena sarang laba-laba, dia tuh bakalan balik pulang lagi dan setelahnya dia nggak mau pergi kerja. Makanya karena hal itu, dia cuma bertahan selama 3 bulan bekerja di perusahaan tersebut. Dan di tahun ini juga Nobuyuki kemudian mulai mengusir ayahnya, dan entah ayahnya Nobuyuki keluar begitu aja dari rumah yang dia bangun karena dia udah nggak memiliki kuasa di dalam rumah, atau karena dia terlalu sayang sama Nobuyuki makanya dia turutin semua mau Nobuyuki, atau karena dia kayak bener-bener nggak mau bermasalah sama anak terakhirnya itu, atau karena dia kayak udah capek sama tingkahnya Nobuyuki. Tapi akhirnya ayah Nobuyuki memang keluar. Dan setelah dia diusir ini, aku nggak tahu apakah ayahnya sempat tinggal bersama anak-anaknya yang lain, karena kan dia punya 5 anak selain Nobuyuki, atau dia langsung ke panti jompo. Tapi nantinya ayah Nobuyuki meninggal di panti jompo.
Kemudian balik ke Nobuyuki, setelah dia mengusir ayahnya, dia cuma tinggal berdua sama ibunya. Dan entah ini ibunya nggak ikut karena dia masih pengen ngejagain Nobuyuki yang pada saat itu menganggur dan kayak masih belum tahu gimana caranya hidup mandiri. Atau emang ini adalah kesepakatan mereka berdua untuk salah satu dari mereka nggak meninggalkan Nobuyuki yang pada saat itu masih belum bisa hidup mandiri. Entah. Tapi kemudian ibunya Nobuyuki cuma tinggal berdua sama Nobuyuki di dalam rumah tersebut. Dan 6 bulan setelah kepergian ayahnya, Nobuyuki dan ibunya bertengkar besar yang di situ ibunya kemudian bilang sama Nobuyuki kalau dirinya akan meninggalkan Nobuyuki seperti ayahnya. Marah dengan omongan ibunya, Nobuyuki kemudian membakar altar Buddha yang ada di dalam rumah dan hal ini menyebabkan kebakaran parah di rumahnya. Setelah kejadian ini, Nobuyuki diperiksa kesehatan mentalnya, yang hasilnya Nobuyuki menderita OCD. Dokter kemudian menyarankan agar Nobuyuki dirawat saat itu juga, dan selama 1 bulan ke depan, Nobuyuki kemudian berada di fasilitas kesehatan mental untuk mendapatkan perawatan. 4 tahun kemudian pada tahun 1985, Nobuyuki berusia 23 tahun, dan saat itu dia bilang sama ibunya kalau mau lebih mandiri, dia bakalan cari kerja dan nggak mau bergantung sama ibunya lagi. Tapi, dengan syarat kalau lantai 2 rumah khusus menjadi tempatnya, dan dirinya juga meminta agar ada akses masuk dari luar rumah biar bisa langsung menuju lantai 2, jadi nggak perlu melewati lantai pertama untuk naik ke lantai 2. Ibunya Nobuyuki menyanggupi, jadi mereka mulai melakukan renovasi untuk membangun pintu khusus dari luar rumah biar bisa langsung naik ke lantai 2 tanpa perlu melewati lantai pertama. Tapi, setelah renovasi di bagian luar selesai, waktu para pekerja konstruksi mau melanjutkan renovasi dari lantai 2 atau dari dalam rumah, dari bagian dalam lantai 2, di situ Nobuyuki nggak mengizinkan mereka melakukan hal itu dengan alasan kebersihan. Dan renovasi tersebut kan nggak selesai karena Nobuyuki yang menolak kehadiran para pekerja konstruksi untuk naik ke lantai 2. Nah, seharusnya kalau dia memang bertanggung jawab dengan omongannya, dia nih tetap bakalan cari kerja, dia tetap bakalan belajar hidup mandiri. Tapi setelahnya, meskipun ibunya udah berusaha melakukan renovasi seperti yang Nobuyuki mau, Nobuyuki sama sekali nggak berusaha untuk mencari pekerjaan. Justru selanjutnya, dia nih mulai tertarik sama pacuan kuda, dan dia bahkan mulai sering melakukan taruhan pacuan kuda. 13 Juni 1989, Nobuyuki mengikuti 4 siswa sekolah dasar. Dan rumah dari keempat siswa tersebut kan berbeda-beda. Mereka kemudian pencar ke masing-masing jalan menuju rumah mereka. Dan karena hal itu, Nobuyuki kemudian hanya mengikuti 1 siswa aja. Kemudian setelah sampai di area yang sepi, Nobuyuki menyergap siswa tersebut. Beruntungnya ada siswa lebih besar yang melihat semua hal itu dan mereka kemudian segera lari ke sekolah untuk melaporkan hal ini ke pihak sekolah. Juga beruntungnya ada mobil lewat yang pengendaranya kemudian turun dan membantu anak tersebut untuk lepas dari Nobuyuki sekaligus untuk menangkap Nobuyuki. Polisi langsung datang setelahnya dan Nobuyuki langsung ditahan dengan dakwaan melakukan tindakan tidak senonoh secara paksa. Kemudian sedikit informasi tambahan mengenai hal ini, setelah kasus Junko terungkap pada awal tahun 1989, setelahnya mulai banyak laporan mengenai kasus penculikan lain. Bahkan saking banyaknya, pihak sekolah mulai wanti-wanti ke murid-murid mereka untuk hati-hati pas pulang sekolah. Dan karena saking banyaknya kasus penculikan pada tahun itu, polisi kemudian mencatat semua orang yang diduga melakukan percobaan penculikan atau mereka yang udah melakukan penculikan. Nobuyuki yang namanya harusnya dicatat pada buku itu, entah kenapa namanya justru nggak tercatat. Bahkan di persidangan, Nobuyuki yang awalnya dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman selama 1 tahun penjara dengan 3 tahun masa percobaan, hukumannya kemudian direvisi dengan hanya menjadi 1 tahun masa percobaan. Dan alasan hakim melakukan hal itu karena hakim tersebut percaya kalau Nobuyuki nggak akan melakukan kejahatan serupa lagi. Jadi udah namanya nggak dicatat di daftar pelaku penculikan, hukumannya juga nggak seberapa. Kemudian kabar mengenai usaha penculikan Nobuyuki ini kan sampai ke telinga ayahnya yang pada saat itu udah sakit-sakitan dan ada di panti jompo. Dan selama waktu itu, ayahnya kayak terus-terusan kepikiran sama Nobuyuki, gimana masa depannya, gimana dia di penjara, gimana nanti hukumannya, kayak gitu kan. Dan sampai ayahnya meninggal pada 28 Agustus 1989 di usianya yang ke-89 tahun, sampai di detik-detik terakhirnya, ayahnya ini masih mikirin tentang Nobuyuki, tentang masa depannya Nobuyuki gimana. Padahal selama ayahnya ada di panti jompo, Nobuyuki sama sekali nggak pernah mengunjungi ayahnya. 13 November 1990, Nobuyuki masih ada di tenggat waktu masa percobaan. Dan pada hari itu, sekitar jam 3 sore, dia keluar dengan mengendarai mobil ibunya sampai ke kota Sanjo, Prefektur Niigata.
Setelah keliling-keliling, sekitar jam 5 sore Nobuyuki melihat seorang gadis yang baru pulang dari sekolah dan gadis tersebut jalan sendirian. Waktu ada di area sepi, Nobuyuki menghentikan mobilnya di depan gadis tersebut dan dia keluar dengan menodongkan pisau, meminta gadis tersebut untuk diem kalau nggak mau terluka, dan gadis ini diem menuruti omongan Nobuyuki, yang hal ini kemudian membuat Nobuyuki dengan mudahnya memasukkan gadis tersebut ke dalam bagasi mobilnya. Setelahnya Nobuyuki langsung menjalankan mobilnya menuju rumah, tapi di tengah perjalanan Nobuyuki sempat menepi untuk mengikat tangan, kaki, dan menutup mata gadis itu dengan lakban, baru setelahnya dia lanjut menuju rumahnya. Setelah sampai area rumahnya, Nobuyuki nggak memarkirkan mobilnya di depan rumah seperti biasa, tapi dia memarkirkan mobilnya di pinggir rumahnya. Nobuyuki kemudian mengeluarkan gadis tersebut dari dalam bagasi dan membawa gadis tersebut langsung naik ke lantai 2 melewati pintu yang dibuat beberapa tahun sebelumnya, pintu yang langsung menghubungkan bagian luar rumah dengan lantai 2. Jadi Nobuyuki nggak perlu masuk lewat lantai pertama baru kemudian ke lantai 2 untuk membawa gadis tersebut. Setelahnya, Nobuyuki memasukkan gadis tersebut ke kamarnya dan setelah merasa semua aman, gadis tersebut nggak bakalan bikin sesuatu yang aneh-aneh, dia kemudian keluar lagi lewat pintu yang langsung menghubungkan ke bagian luar rumah. Dan dia kemudian menjalankan lagi mobilnya, kemudian memarkirkan mobilnya di depan rumahnya seperti yang seharusnya. Nobuyuki kemudian masuk ke dalam rumahnya lewat lantai pertama seperti yang biasa dia lakukan. Dan dia kemudian naik ke lantai 2. Jadi dia kayak menyamarkan perbuatannya dengan bersikap kayak seperti biasa, dengan bersikap kayak seolah-olah nggak ada apapun yang terjadi. Kemudian setelah bersikap kayak seolah-olah nggak ada apapun yang terjadi, Nobuyuki masuk ke dalam kamar di mana dia meletakkan gadis yang sebelumnya dia culik. Dan di situ Nobuyuki kemudian membuka penutup mata juga mulut gadis tersebut. Nobuyuki kemudian menanyakan identitas gadis tersebut dan gadis tersebut kemudian bilang kalau namanya adalah Fusako Sano dan usianya 9 tahun. Setelahnya Nobuyuki bilang sama Fusako, kalau kamu nggak mau seperti gadis-gadis lainnya yang kamu harus diem dan nurut sama aku. Kamu gak akan pernah keluar dari ruangan ini, kamu gak akan pernah bisa kabur, kamu bakalan selamanya ada di sini, dan kalau seandainya kamu melanggar hal ini, itu artinya kamu udah gak berguna, jadi aku bakalan bunuh kamu, dan aku bakalan buang mayat kamu, entah kubur kamu di gunung, atau buang mayatmu di laut. Dan karena hal ini, Fusako akhirnya menuruti semua omongan Nobuyuki. Sementara di tempat lain, orang tua Fusako mencari keberadaan Fusako yang nggak kunjung pulang pada sore itu. Dan setelah mereka nggak bisa menemukan Fusako di mana-mana, mereka kemudian melaporkan hilangnya Fusako di jam 19 lewat 45 menit. Setelahnya pencarian besar-besaran atas Fusako langsung dilakukan. Lebih dari 100 personil polisi, 200 orang sukarelawan, bahkan pencarian juga dilakukan menggunakan helikopter. Dan orang-orang yang melakukan pencarian atas Fusako, mereka nih benar-benar menyisir area dari arah sekolah sampai ke rumahnya Fusako. Tapi sayangnya mereka nggak menemukan apapun. Dan seperti yang aku informasikan sebelumnya, pada tahun itu banyak kasus penculikan di Jepang. Dengan menghilangnya Fusako, semua orang pasti mikir kalau Fusako pasti diculik. Polisi kemudian memeriksa daftar nama orang-orang yang tertulis sebagai pelaku penculikan atau orang-orang yang berusaha melakukan penculikan dan mereka memeriksa semua orang-orang itu, tapi tentu aja mereka nggak bisa menemukan apapun. Karena nama Nobuyuki yang harusnya terdaftar di situ 1 tahun sebelumnya nggak mereka tulis dan tentu aja hal ini ngebuat mereka sama sekali nggak memeriksa Nobuyuki. Kemudian untuk kehidupan Fusako selama disekap oleh Nobuyuki, jadi selama tahun pertama dirinya disekap, kaki Fusako nih diikat dengan kenceng banget sama Nobuyuki sampai-sampai Fusako nih nggak bisa menggerakkan kakinya sama sekali. Dan meskipun Fusako lagi ke kamar mandi, lagi tidur, dia kakinya tuh tetap bakalan diikat. Seharian penuh selama tahun pertama, kakinya benar-benar diikat dengan kencang yang hal ini kemudian ngebuat Fusako nggak memiliki keinginan untuk melarikan diri. Kemudian meskipun di tahun-tahun selanjutnya ikatan di kaki Fusako dilepas oleh Nobuyuki, tapi tiap kali Fusako mau keluar dari ruangan tempat Nobuyuki menyekap dirinya, entah mau pindah ke ruangan lain, entah mau ke kamar mandi, Fusako bakalan tetap ditutup matanya atau kalau enggak tubuhnya ini bakalan ditutup pakai selimut yang nantinya Nobuyuki katakan biar Fusako nggak mengetahui struktur ruangan di rumahnya. Juga Nobuyuki katakan kalau dirinya malu kalau Fusako melihat kotoran yang ada di lorong lantai 2. Jadi kan Nobuyuki mengidap misofobia. Nah, anehnya dia justru anti sama kamar mandi. Jadi tiap kali dia buang air, entah buang air kecil atau buang air besar, dia bakalan buang kotorannya itu di plastik, di kresek. Dia bakalan kresekin itu terus dia taruh di lorong lantai 2. Dan karena Nobuyuki buang air dengan cara seperti itu, Fusaku juga kemudian buang air dengan cara seperti itu selama disekap oleh Nobuyuki. Kemudian untuk mandi, Nobuyuki cuma mengizinkan Fusaku untuk mandi sesekali. Dan kamar mandi itu kan ada di lantai 1. Jadi, Nobuyuki baru mengizinkan Fusako untuk
bisa mandi setelah ibunya pergi keluar dari rumah. Tapi itu juga nggak setiap hari, cuma sesekali. Dan kalau Fusako mandi, dia tuh mandi dalam keadaan mata tertutup dan Nobuyuki ada di sana untuk mengawasi Fusako. Sementara untuk pakaian, Fusako bakalan memakai pakaiannya Nobuyuki, dan untuk rambutnya, Nobuyuki akan memotong rambut Fusako dengan benar-benar pendek banget dan asal-asalan. Sementara untuk makan, awalnya Nobuyuki kasih makan Fusako 3 kali sehari, tapi sejak tahun 1996, Nobuyuki melihat kalau ada luka di kakinya Fusako yang nggak sembuh-sembuh, dan hal itu kemudian buat dia mikir kalau mungkin Fusako menderita diabetes. Yang karena hal itu, Nobuyuki kemudian membatasi makan Fusako yang awalnya 3 kali sehari, selanjutnya jadi 1 kali sehari. Dan hal ini benar-benar berefek ke kesehatan Fusako, karena setelah jatah makannya dikurangi hanya menjadi 1 kali sehari, berat badannya turun drastis, kemudian dia sering pingsan, dan dia mulai nggak bisa berjalan, karena kakinya nggak kuat untuk menopang tubuhnya. Kemudian untuk Fusako alami selama dirinya disekap oleh Nobuyuki, jadi selama tahun-tahun pertama dirinya disekap, Nobuyuki sering melakukan pengancaman ke Fusako sambil memainkan pisau, sambil dia mengayun-ayunkan pisau di depan Fusako, dan seringnya hal ini kemudian melukai tubuh Fusako. Selanjutnya yang Nobuyuki lakukan ke Fusako, dia menyetrum Fusako menggunakan stun gun. Dan selama dirinya menyetrum Fusako, Nobuyuki kemudian bilang kalau Fusako nggak boleh mengeluarkan suara sama sekali, atau dirinya bakalan dihukum menggunakan pisau. Jadi biar dirinya nih nggak mengeluarkan suara saat disetrum, Fusako kemudian menggigit bantal atau selimut untuk meredam suaranya. Dan kedepannya, biar dirinya nih kayak terbiasa dengan rasa sakit disetrum, secara mandiri, Fusako menyetrum dirinya sendiri, biar dirinya terbiasa sama rasa sakitnya, biar saat nanti Nobuyuki menyetrum dirinya nih nggak kaget sama rasa sakitnya. Terus setelahnya, Nobuyuki juga bersikap kayak pegulat, jadi dia bakalan membanting dan memiting tubuh Fusako, dia juga bakalan memukul tubuh Fusako berkali-kali dengan keras, terutama di area wajahnya, terutama di area matanya, yang saking seringnya matanya dipukul, ini kemudian ngebuat Fusako di satu titik dia nggak bisa ngelihat sama sekali, tapi untungnya hal ini cuma berlangsung sementara. Kemudian selama tahun-tahun terakhir dirinya, sikap Nobuyuki ke Fusako mulai lebih baik. Dia mulai mengizinkan Fusako untuk baca koran, baca majalah, dengerin radio, nonton televisi, dan Nobuyuki juga kemudian mulai sering ngobrol sama Fusako. Mereka ngobrolin tentang pacuan kuda, mereka ngobrolin tentang otomotif, hal-hal yang Nobuyuki suka. Dan meskipun selama waktu itu sikap Nobuyuki kayak mulai melunak, mulai membaik ke Fusako, tapi jatah makan Fusako kan tetap 1 kali sehari. Makanya nggak heran kalau waktu ditemukan, Fusako tuh benar-benar kurus, yang bahkan kakinya tuh benar-benar nggak bisa berjalan pada saat itu. Dan dengan semua siksaan yang dia alami selama bertahun-tahun, nggak heran kalau kemudian Fusako mengembangkan gangguan disosiatif, dia menggunakan mekanisme pertahanan diri yang membayangkan kalau orang lainlah yang disekap selama ini, orang lainlah yang dipukulin dan disiksa selama bertahun-tahun ini, bukan dirinya. Sejak pertengahan tahun 90-an, ibunya Nobuyuki udah pensiun dan pada saat itu dia berusia 60 tahun lebih. Kemudian selama dia pensiun, dia kan kemudian banyak ngabisin waktunya di rumah. Yang justru selama waktu ini, Nobuyuki mulai sering melakukan KDRT ke ibunya, dipukul, ditendang, bahkan disetrum. Karena hal ini, pada tahun 1996, ibunya Nobuyuki melaporkan kekerasan yang anaknya lakukan ke fasilitas kesehatan mental karena yang dia percaya anaknya melakukan hal itu karena mentalnya terganggu. Dan nggak ada tindakan apapun yang dilakukan atas hal ini kecuali memberikan obat ke Nobuyuki. Dan meskipun udah mendapat resep obat tersebut, tapi tindak KDRT yang dilakukan oleh Nobuyuki ke ibunya tuh nggak berhenti-berhenti, yang hal ini kemudian membuat ibunya tuh sering ada di luar. Dia bakalan sering habisin waktunya di luar rumah. Entah dia pergi kemana, entah ke temennya, entah habisin waktu di tempat umum. Pokoknya dia kayak berusaha sesedikit mungkin untuk berada di rumah karena dia benar-benar nggak mau berhadapan dengan Nobuyuki yang selalu siksa dirinya. Desember 1999, KDRT yang Nobuyuki lakukan ke ibunya makin parah dan ibunya lagi-lagi melaporkan hal ini ke fasilitas kesehatan mental. Dan dokter yang mendengar hal itu kemudian menyatakan kalau Nobuyuki harus dirawat lagi. Sayangnya, meskipun ibu Nobuyuki melaporkan hal ini pada Desember 1999, yang pada saat itu dokter setuju kalau Nobuyuki harus segera dirawat, tapi pihak rumah sakit baru melakukan sesuatu pada 19 Januari 2000.
Jadi pada saat itu, karena nggak mungkin untuk Nobuyuki pergi dengan kakinya sendiri ke fasilitas kesehatan mental, akhirnya beberapa orang yang bekerja di fasilitas kesehatan mental mendatangi rumah Nobuyuki untuk menjemput dia. Yang sayangnya, usaha pertama mereka untuk membawa Nobuyuki pada 19 Januari itu gagal karena Nobuyuki yang mengurung diri di dalam kamar dan nggak mengizinkan mereka untuk masuk. Dia benar-benar kunci pintu dan mau orang-orang tersebut membujuk Nobuyuki seperti apapun, dia sama sekali nggak mau membuka pintu kamarnya. Dan bukannya pihak dari fasilitas kesehatan mental kembali keesokan harinya untuk membujuk Nobuyuki, justru mereka baru kembali ke rumah Nobuyuki untuk berusaha membawa Nobuyuki pada 28 Januari. Jadi pada 28 Januari sekitar jam setengah 2 siang, 7 orang petugas medis dari fasilitas kesehatan mental mendatangi kediaman Nobuyuki untuk menjemput Nobuyuki lagi. Beruntungnya, pada saat itu Nobuyuki lagi tidur di dalam kamarnya dan dia juga nggak mengunci pintu kamarnya. Jadi petugas medis tersebut langsung masuk ke dalam kamar Nobuyuki. Dan waktu Nobuyuki bangun dengan melihat banyak orang di dalam kamar, dia kemudian kayak, kalian ngapain di sini? Kalian kok bisa masuk ke dalam sini? Pihak medis kemudian bilang sama Nobuyuki kalau Nobuyuki memerlukan bantuan medis dan dia harus dirawat di rumah sakit. Mendengar hal itu, Nobuyuki benar-benar marah. Dia ngamuk sejadi-jadinya dan pihak medis sama sekali nggak bisa menangani Nobuyuki pada saat itu. Makanya mereka kemudian memanggil pihak kepolisian untuk membantu memegang atau seenggaknya mengendalikan Nobuyuki. 3 orang petugas kepolisian kemudian datang dan mereka berhasil melumpuhkan Nobuyuki sampai akhirnya petugas medis membius Nobuyuki. Kemudian waktu Nobuyuki dibawa keluar dari kamarnya, di situ salah seorang petugas melihat selimut yang bergerak. Karena penasaran dia ngecek dong ada apa di dalamnya, kenapa kok bergerak sendiri gitu kan. Dan waktu dia buka selimut tersebut, ternyata isinya adalah seorang wanita dengan kulit putih pucat, badannya benar-benar kurus, dan rambutnya dipotong pendek acak-acakan. Gadis tersebut yang adalah Fusako kemudian ditanya mengenai identitasnya, siapa orang tuanya, alamatnya di mana. Tapi di situ Fusako sama sekali nggak menjawab. Ibu Nobuyuki kemudian dipanggil untuk mengkonfirmasi identitas gadis tersebut, tapi jawaban ibunya Nobuyuki, aku nggak tahu gadis tersebut siapa, dan aku nggak pernah melihat gadis tersebut sebelumnya. Setelahnya Fusako ditanya lagi mengenai identitasnya, tapi dia tetap nggak memberikan jawaban. Petugas yang ada di sana kemudian bilang sama Fusako kalau Nobuyuki bakalan ada di rumah sakit selama beberapa waktu, dan setelahnya, apa yang bakalan kamu lakukan? Katanya mereka ke Fusako. Yang jawaban Fusako, boleh nggak kalau aku tinggal di sini? Lucunya, Ibu Nobuyuki yang mendengar hal ini, dia kemudian mengiyakan, dia membolehkan Fusako untuk tinggal di rumahnya. Padahal beberapa waktu sebelumnya dia bilang kalau dirinya nggak pernah lihat Fusako, nggak kenal siapa Fusako. Jadi kenapa dia mengizinkan orang asing untuk tinggal di rumahnya? Dan para petugas medis juga pihak kepolisian yang mendengar hal ini, mereka kayak nggak bisa dong membiarkan Fusako yang entah siapa itu tinggal di rumah orang asing. Mereka harus tahu Fusako siapa, orang tuanya siapa, alamatnya di mana. Mereka kemudian tanya lagi sama Fusako alamatnya di mana dan jawaban Fusako adalah mungkin di sini. Kemudian karena mereka tahu kalau mereka nggak akan mendapatkan jawaban apapun dari Fusako, mereka kemudian membawa Fusako ke rumah sakit. Ibunya Nobuyuki juga dibawa ke rumah sakit, tapi mereka berdua dibawa ke rumah sakit yang berbeda. Kemudian selama perjalanan ke rumah sakit itu, Fusako lagi-lagi ditanya mengenai identitasnya dan kali ini dia mengatakan kalau namanya adalah Fusako Sano. Dirinya adalah korban penculikan, dirinya diculik di dekat sekolah oleh seorang pria yang memaksanya untuk masuk ke dalam mobil, dan selama bertahun-tahun dirinya nggak keluar rumah. Terus ini adalah pertama kalinya dirinya keluar. Fusako juga kemudian memberikan identitasnya, nama, tanggal lahir, alamat rumah, dan nama orang tuanya. Seorang petugas yang mendengar hal ini kemudian ingat mengenai hilangnya seorang gadis beberapa tahun lalu yang identitasnya cocok dengan gadis yang ditemukan di rumah Nobuyuki tersebut. Dari sini semuanya berjalan dengan cepat. DNA dan sidik jari Fusako diperiksa, yang hasilnya cocok dengan milik anak yang hilang 9 tahun lalu, dan dikonfirmasi kalau gadis yang mengaku bernama Fusako Sano itu memang Fusako Sano. Orang tua Fusako segera dihubungi setelahnya dan dengan segera Fusako bertemu dengan orang tuanya. Setelah 9 tahun 2 bulan terpisah, akhirnya Fusako bertemu kembali dengan orang tuanya. Kemudian dari pemeriksaan saat itu, dinyatakan kalau akibat dari penyekapannya, Fusako menderita kelemahan otot pada kedua tungkai kaki bawahnya, pengeroposan tulang, malnutrisi parah, anemia defisiensi besi, tidak bisa berjalan normal, dan menderita PTSD. Pemeriksaan lainnya kemudian menyatakan kalau Fusako tidak mengalami penurunan tingkat intelektual dibanding orang seusianya.
tapi pengetahuan dan kosakatanya jauh lebih rendah dibanding orang seusianya. Kemudian setelahnya, Fusako kan menceritakan tentang apa-apa aja yang dia alami selama disekap, yang hal ini udah kita bahas sebelumnya. Di situ dirinya kemudian menambahkan kalau Nobuyuki sejak awal nggak pernah mengunci pintu lantai 2 atau kamar tempatnya disekap. Tapi karena selama tahun pertama penyekapan kakinya benar-benar diikat dengan kuat dan dirinya selalu diancam biar nggak melarikan diri, meskipun tahu pintu nggak dikunci, tapi dirinya sama sekali nggak pernah mencoba untuk kabur. Selain karena takut, dirinya kayak udah benar-benar pasrah dengan apa yang dirinya alami. Kemudian untuk Ibu Nobuyuki, Fusako menyatakan kalau dirinya tahu Ibu Nobuyuki tinggal di rumah tersebut, tapi dirinya sama sekali nggak pernah ketemu sama Ibu Nobuyuki. Mengenai hal ini, Ibu Nobuyuki kemudian menyatakan kalau dirinya benar-benar nggak tahu ada Fusako di lantai 2 rumahnya selama 9 tahun itu. Dan Ibu Nobuyuki kemudian beralasan kalau selama bertahun-tahun, Nobuyuki udah nggak mengizinkan dirinya untuk naik ke lantai 2. Kalau dirinya ketahuan naik, dirinya bakalan dimarahin habis-habisan sama Nobuyuki. Jadi itu kemudian membuat dirinya nggak pernah lagi naik ke lantai 2. Dan polisi, mereka kemudian mendukung pernyataan ini karena setelah mereka melakukan pemeriksaan di lantai 2, mereka sama sekali nggak menemukan sidik jari ibunya Nobuyuki. Tapi anehnya, diketahui kalau selama bertahun-tahun pada tahun 90-an, secara rutin, ibunya Nobuyuki membeli pembalut. Jadi kenapa bisa wanita yang pada saat itu udah berusia 60 tahun lebih secara rutin membeli pembalut? Hal ini kemudian ngebuat orang-orang curiga kalau sebenarnya Ibu Nobuyuki tahu mengenai Fusako, tapi dia menutupi. Tapi balik lagi, karena sama sekali nggak ada bukti yang bisa menyatakan kalau Ibu Nobuyuki mengetahui keberadaan Fusako, Ibu Nobuyuki nggak pernah dituntut untuk kasus ini dan selanjutnya dia hanya menjadi saksi di pengadilan. Persidangan untuk kasus ini dimulai pada 23 Mei 2000. Nobuyuki dituntut atas penculikan anak di bawah umur, juga penangkapan dan pengurungan yang menyebabkan seseorang mengalami cedera tubuh. Kemudian dalam persidangan ini, nama Fusako nggak disebutkan demi privasi dan dirinya juga nggak dihadirkan sebagai saksi karena takut akan mengganggu mentalnya. Selama pembelaannya, Nobuyuki menyatakan kalau selama penculikan dia melihat Fusako sebagai teman dan berpikir untuk tinggal bersama Fusako selamanya. Dan selama waktu itu, dirinya juga memberikan semua yang Fusako butuhkan dan inginkan agar berkembang secara normal. Setelahnya karena Nobuyuki mengaku gila, psikiater dihadirkan untuk memeriksa Nobuyuki. Dan hasilnya, Nobuyuki dianggap sehat secara mental untuk menghadapi dakwaan. Karena inilah, Nobuyuki akhirnya mengakui perbuatannya. Dan meskipun di akhir persidangan Nobuyuki diputus bersalah, sayangnya dia cuma dihukum selama 10 tahun penjara karena hukuman di Jepang pada saat itu untuk pelaku penculikan maksimal hanya 10 tahun. Kemudian pihak jaksa yang nggak menerima dengan hasil keputusan sidang tersebut, dia mencari kesalahan Nobuyuki lain, yang kemudian kesalahan-kesalahan Nobuyuki termasuk salah satunya adalah mencuri pakaian dalam wanita, semua kejahatan itu kemudian diakumulasikan. Yang karena hal itu, hukuman untuk Nobuyuki kemudian ditambah menjadi 4 tahun. Jadi total dia mendapat hukuman selama 14 tahun penjara. 24 Januari 2002, Nobuyuki mengajukan banding, dan bandingnya diterima oleh Pengadilan Tinggi Tokyo. Yang untuk selanjutnya, hukuman untuk Nobuyuki dikurangi, jadi total dia hanya mendapat 11 tahun hukuman penjara. Nobuyuki sendiri kemudian bebas pada tahun 2015, dan untuk selanjutnya, dia tinggal sendirian di sebuah apartemen sampai tahun 2017. Tahun 2017, Nobuyuki diketahui meninggal sendirian di apartemennya. Dan kenapa dia sendirian? Karena saat Nobuyuki ada di dalam penjara, ibunya meninggal. Kemudian buntut dari kasus ini, pihak kepolisian mendapat kritikan yang benar-benar keras karena mereka yang gimana bisa nggak menulis nama Nobuyuki di daftar orang-orang yang pernah melakukan penculikan. Karena kalau seandainya mereka menulis nama Nobuyuki di daftar tersebut, Fusako nggak mungkin diculik sampai selama itu. Kritikan keras juga kemudian ditujukan untuk Kepala Polisi Prefektur Niigata dan Kepala Biro Kepolisian setempat karena pada malam Fusako ditemukan, mereka sama sekali nggak memantau kasus ini, padahal ini adalah kasus yang besar, justru mereka sibuk main mahjong. Yang karena hal ini, mereka berdua kemudian mengundurkan diri dari jabatannya. Jadi, segini untuk kasus hari ini. Makasih udah nonton videoku sampai akhir. Kita ketemu di video-video lainnya.